Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan tema pendidikan yang berpihak kepada siswa. Sebelumnya perkenalkan, saya Aditya Hadi Infantri Putra, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Sukoharjo. Saya berdinas di SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Mari kita review bersama filosofi pendidikan menurut KHD yang terdiri dari beberapa konsep utama. Yang pertama ada konsep kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam adalah menunjukkan bagaimana lingkungan atau tempat di sekitar pendidikan itu berlangsung. Jadi pada lingkungan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan lingkungan dan tempat yang lain. Begitupun pada siswanya, yang masing-masing siswa adalah unik dengan kodratnya sendiri-sendiri. Kemudian kodrat zaman berarti bahwa setiap pendidikan itu bersifat dinamis. Kenapa dinamis? Dia akan terus melakukan perubahan untuk mengikuti perkembangan dari zaman. Kemudian yang kedua adalah budi pekerti yang terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Tiga konsep ini harus diajarkan, harus dilatihkan kepada siswa secara holistik agar tercipta budi pekerti yang baik pada siswa dan akhirnya memunculkan sifat kebijaksanaan bagi si siswa. Kemudian ada konsep pamong, among, dan taman siswa. Pamong artinya guru, among artinya bagaimana kita menjaga siswa, kemudian taman siswa adalah lingkungan siswa untuk belajar yang kita buat senyaman mungkin. Kemudian konsep yang berikutnya adalah berhamba kepada siswa, di mana ini sejalan dengan sistem pamong tadi, bahwa guru menuntun siswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat dan minat yang dia miliki. Seperti itu. Jadi semua pendidikan dalam konsep ini berpusat kepada siswa. Dan konsep yang terakhir adalah trilogi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang di depan memberikan contoh atau teladan, kemudian Ing Madya Mangun Karsa, yang di tengah menjadi pelopor atau pemrakarsa, memberikan ide yang memotivasi, dan yang terakhir Tutwuri Handayani, yang artinya yang di belakang memberikan arah dan dukungan bagi yang berada di depan. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut kemudian diimplementasikan dalam kurikulum Merdeka yang saat ini diberlakukan di negara kita, di mana di sana ada konsep Merdeka Belajar yang merujuk kepada siswa yang akan memiliki profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil untuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Itu adalah target dari implementasi filosofi pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, bagaimana implementasi pendidikan yang berpihak kepada siswa di sekolah ataupun di kelas yang saya ampu? Saya memiliki beberapa strategi dari penerapan konsep tersebut. Ada 4 strategi yang akan saya jabarkan pada kesempatan kali ini. Keempat strategi dalam penerapan pendidikan yang berpihak kepada siswa, yang pertama adalah pada poin kompetensi guru, kemudian yang kedua program bingsuh, yang ketiga kelas sama dengan taman, dan yang terakhir, yang keempat adalah edukosistem. Untuk poin yang pertama adalah kompetensi guru. Jadi pada poin ini yang harus ditingkatkan adalah kompetensi yang dimiliki guru di sekolah. Nah, kompetensi-kompetensi itu terdiri dari implementasi kurikulum Merdeka yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan saat ini, kemudian penguasaan model pembelajaran oleh guru. Kenapa? Karena ketika guru memiliki model pembelajaran yang menarik, menyenangkan bagi siswa, tentu siswa akan semakin nyaman untuk belajar di dalam kelasnya masing-masing. Kemudian poin yang ketiga, ice breaking di kelas. Nah, poin ini adalah poin yang lumayan sering dilewatkan oleh guru di kelas. Jadi sebenarnya ice breaking ini bisa sangat bermanfaat untuk
memecahkan kondisi keheningan atau saat siswa mengantuk, bosan dan lain sebagainya, sehingga siswa bisa kembali ke jalur materi yang ingin kita berikan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah psikologi pendidikan. Jadi dengan kita menguasai psikologi pendidikan ini, kita bisa mengetahui bagaimana karakteristik dari si anak dan kita bisa menentukan bagaimana cara penanganan si anak itu berdasarkan kodrat yang dimilikinya. Itu untuk poin yang pertama. Poin yang berikutnya yaitu tentang program Bingsuh. Bingsuh ini adalah kepanjangan dari bimbingan asuh. Apa itu bimbingan asuh? Jadi di sini adalah program bahwa satu guru memiliki tanggung jawab terhadap 10 siswa. Di mana 10 siswa ini diacak. Jadi konsepnya mirip dengan wali kelas, akan tetapi memiliki intensitas yang jauh lebih tinggi daripada wali kelas. Dalam bingsuh ini, si guru dia akan memiliki tanggung jawab untuk memantau semua perkembangan siswa, baik psikologisnya, nilainya, kesehatannya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan siswa di sekolah itu. Harapannya ketika ada guru yang berfokus pada jumlah siswa yang bisa dia ampuh, akan menghasilkan siswa yang bisa lebih fokus, bisa mendapatkan penanganan ketika dia mendapati sebuah masalah, dan akhirnya dapat menjadi siswa yang berprestasi. Itu untuk program Bingsuh. Kemudian yang ketiga adalah kelas sama dengan taman. Jadi di sini strategi saya adalah mengubah kelas yang biasanya menjadi wilayah atau menjadi lokasi untuk transfer of knowledge saja, diubah menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa. Jadi kita bisa men-setting kelas itu sebagaimana yang siswa inginkan, apakah kursi dibuat melingkar, dibuat letter U, atau sesuai dengan keinginan siswa. Yang penting siswa akan merasa nyaman untuk belajar di dalam kelas tersebut. Selain itu, guru juga melatihkan budi pekertinya. Jadi tidak hanya transfer of knowledge saja, tetapi juga belajar bagaimana kerjasama, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana bertoleransi, dan budi pekerti yang lainnya. Harapannya ketika kelas itu nyaman, siswa menjadi senang untuk belajar di kelas dan akhirnya menjadi lebih bisa menguasai materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian strategi yang keempat, yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah edukosistem. Edukosistem ini adalah kepanjangan dari education dan ekosistem. Saya gabung. Jadi ini adalah ekosistem edukasi atau ekosistem pendidikan, di mana semua komponen yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, bahkan sampai orang tua dan masyarakat, itu harus berkolaborasi bersama demi mewujudkan ekosistem pendidikan yang baik di sekolahnya. Karena ketika ada ekosistem pendidikan yang baik, tentunya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengembangkan siswa, mulai dari sarana prasarananya, kemudian dari tenaga pendidiknya, kemudian dari media belajarnya, kemudian dari kenyamanan siswanya, semua bisa terpenuhi dengan kolaborasi bersama dari semua pihak yang berkaitan tadi. Dalam melaksanakan strategi yang sudah kita susun sebelumnya, tentunya akan menemui berbagai macam tantangan. Di antaranya adalah kolaborasi, tantangan untuk mengubah mindset, dan tantangan akan konsistensi apa yang kita lakukan. Untuk mengatasinya, solusi yang bisa saya tawarkan adalah untuk tantangan berkolaborasi kita harus memperbanyak komunikasi. Karena komunikasi adalah jalan pertama untuk terciptanya kolaborasi. Jadi komunikasi yang baik itu wajib hukumnya dimiliki oleh semua pihak yang terkait di sekolah itu, agar mewujudkan tadi edukosistem yang baik di sekolah. Kemudian proses untuk mengubah mindset tentunya tidak mudah bagi kita untuk mengajak rekan guru yang lain. Di sini pendekatan saya adalah dengan mengajak Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru yang lain untuk berpikir dan berorientasi kepada siswa. Karena ketika guru diorientasikan menuju ke siswa, saya yakin guru akan menjadi lebih terbuka dan akan bisa untuk kita bawa untuk mengubah mindset menjadi seperti yang kita inginkan, yaitu pendidikan yang berpihak kepada siswa. Kemudian untuk konsistensi, ini akan kita buat dengan membuat monitoring dan evaluasi (MONEV). Nah, ini akan dengan bantuan Bapak Kepala Sekolah yang bisa memberikan evaluasi, dan Bapak Ibu guru yang lain bisa memberikan masukan tambahan untuk kegiatan yang kita lakukan, ide-ide strategi yang kita lakukan menjadi lebih baik ke depannya.
Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, akhirnya sampai pada closing. Video saya akan saya tutup dengan guru adalah petani, guru adalah hamba siswa, guru adalah pamong, dan saya yakin Bapak Ibu guru semuanya memiliki definisi yang berbeda-beda untuk kata guru. Akan tetapi, saya juga meyakini bahwa semua definisi itu akan berujung pada tujuan yang sama, yakni memerdekakan siswa untuk belajar sehingga negara kita menjadi semakin jaya. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.